Nenek Aisyah, usia 76 tahun, tinggal sendirian di sebuah desa kecil di Cianjur, Jawa Barat. Hidupnya sunyi sejak ditinggal pergi oleh suami tercinta. Hari-harinya diisi dengan merawat kebun kecil dan duduk di teras rumah menunggu hari berganti. Tidak banyak bicara, tidak pernah mencampuri urusan orang. Ia hanyalah seorang perempuan tua yang berharap bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Tapi, takdir berkata lain. Suatu siang yang biasa berubah menjadi petaka. Seorang anak dari warga, Pak Ahmad, tiba-tiba hilang. Warga panik, dan di tengah kekacauan itu, beredar kabar entah dari siapa bahwa Nenek Aisyah terlihat bersama sang anak. Tanpa tanya, tanpa bicara, tanpa bukti, warga mendatangi rumah Nenek Aisyah, dan di sanalah semuanya pecah. Teriakan, emosi, amarah, dan satu persatu tangan-tangan itu menghujam tubuh rapuh seorang nenek tua yang bahkan mungkin tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia dipukul, ditendang, dihina, tubuhnya lunglai. Namun tak ada yang menghentikan, tak ada yang bertanya, "Hai, apakah kau benar-benar pelakunya?" Beberapa jam setelah itu, anak yang hilang ditemukan. Ia sedang bermain di rumah kerabat tak jauh dari sana. Ia baik-baik saja, tidak diculik, tidak disakiti, dan semuanya menjadi sunyi. Desa yang tadi penuh teriakan, kini hanya menyisakan bisu, karena mereka sadar, mereka salah, terlalu cepat menuduh, terlalu mudah menumpahkan amarah. Tapi apa arti kebenaran kalau luka sudah terlanjur menganga? Dengan tubuh penuh lebam, Nenek Aisyah dilarikan ke rumah sakit. Ia tak berkata apa-apa, hanya tatapannya yang kosong, seolah bertanya, "Apa salahku?" Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan, ketika seseorang dihukum tanpa pernah melakukan dosa. Namun kini, keadilan mulai berbicara. Kasus pemukulan terhadap Nenek Aisyah yang sempat viral di media sosial kini mendapat titik terang. Polisi telah berhasil menangkap dua pelaku yang diduga melakukan penganiayaan terhadap nenek tersebut. Kedua pelaku, yang berinisial A dan B, ditangkap setelah dilakukan penyelidikan intensif oleh pihak kepolisian. Penangkapan ini dilakukan beberapa hari setelah video pemukulan Nenek Aisyah menyebar luas dan menuai kecaman dari masyarakat. Kepolisian menyatakan bahwa kedua pelaku dijerat dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penganiayaan, yang ancaman hukumannya bisa mencapai 5 tahun penjara. Proses hukum akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nenek Aisyah kini mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak setelah kejadian tersebut. Kisah ini bukan hanya tentang seorang nenek, tapi tentang kita, tentang bagaimana kita begitu mudah mempercayai kabar tanpa berpikir, tanpa hati-hati, tentang bagaimana emosi bisa menenggelamkan kemanusiaan, tentang betapa bahayanya suara-suara yang tumbuh dari prasangka, bukan dari kebenaran. Hari ini mungkin Nenek Aisyah, besok bisa saja seseorang yang kita cintai, atau bahkan kita sendiri. Mari kita jaga hati kita, jaga nurani kita, agar kita tidak menjadi bagian dari luka yang selamanya tak akan bisa sembuh.